Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mauludin dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan presentasi artikel spesies saya dengan berjudul Daya Hambat Ekstra Air Kopi Robusta Coffea Carnivora terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Pendahuluan saya didahului dengan adanya kopi Robusta. Kopi ini sudah dikenal di seluruh dunia dan di Indonesia sudah menjadi pengobatan herbal secara turun-temurun di daerah Ambarawa sebagai pengobatan luka. Mengobati jerawat banyak diminati sebagai mengobati jerawat banyak diminati di Indonesia, di masyarakat Indonesia ya, karena penggunaan kopi dinilai lebih aman, mudah digunakan dalam bentuk masker dan juga lebih ekonomis. Kemudian dalam kandungan kopi, dikarenakan dalam kandungan biji kopi ini ditemukannya senyawa aktif seperti kafein dan menghasilkan H2O2. Nah, salah satu pembentukan dari jerawat itu yaitu bakteri P. acnes atau Propionibacterium acnes, di mana bakteri itu anaerob, gram positif dan juga konvensional kulit manusia, tepatnya di unit pilosebaceae, dan berperan dalam pembentukan akne vulgaris. Prevalensi di Indonesia ini sekitar 80-85% dalam usia remaja. Puncak insidennya itu usia 15-18 tahun. Peningkatan reproduksi sebum ini akan mempengaruhi dari pertumbuhan P. acnes tersebut, sehingga nanti akan menyebabkan inflamasi kronis ataupun memperparah dari jerawatnya. Untuk cara pengobatannya itu dapat dilakukan atau diberikan secara topikal dan secara oral. Diberikannya erythromycin, ya, sediaan erythromycin sekitar 1-4% dalam bentuk topikal, efektif melawan jerawat dan inflamasi. Namun terdapat resistensi penggunaan erythromycin tersebut sebesar 45-91%. Kemudian juga memiliki efek samping seperti eritema, pengelupasan, gatal, kekeringan, dan sensasi terbakar yang tidak disukai atau tidak nyaman. Untuk metodologi artikel penelitian ini, jenis studinya itu dilakukan secara eksperimental, laboratoris, in vitro. Metode ujinya itu difusi cakram Kirby-Bauer. Kelompok ujinya itu ekstrak air kopi robusta konsentrasi 100, 75, 50, dan 25%. Kontrol positifnya itu erythromycin, kontrol negatifnya itu Aquades, dan hasil nanti diameter zona hambat yang dihasilkan di sekitar cakram dalam milimeter diukur dengan jangka sorong. Hasil dan pembahasan tersebut ini menunjukkan bahwa adanya hasil dari diameter zona hambat yang diukur oleh jangka sorong, bahwa dengan konsentrasi rata-rata yang konsentrasi 175% dan 75% ini memiliki zona hambat, dan 50 dan 25% ini tidak ada zona hambat. Dan kontrol positif erythromycin ini memiliki zona hambat sekitar 23,99 mm. Ya, kemudian berdasarkan CLSI, zona hambat ini terbentuk pada ekstrak air kopi robusta dengan konsentrasi 175, 50, dan 25%, termasuk kategori lemah atau resisten. Dikarenakan diameter tersebut berbeda dengan kontrol positif yang memiliki diameter yang lebih besar dan masuk ke dalam kategori peka. Penderita jerawat di Indonesia sekitar 80 dan sampai 85% usia remaja menggunakan mungkin memang tidak menyebabkan kematian pada penyakit ini, namun berdampak secara psikologis. Salah satu mekanisme jerawat yaitu bakteri P. acnes. Aktivitas bakteri dapat memperparah sehingga memerlukan terapi antibiotik. Kemudian pengobatan jerawat ini dengan antibiotik topikal dan oral yang menekan aktivitas perkembangan P. acnes tersebut. Kemudian namun memiliki resistensi, erythromycin tersebut memiliki resistensi sekitar 45-91%. Sehingga banyak orang mengobati jerawatnya dengan cara herbal sebagai pengobatan alternatif. Penggunaan kopi ini saat ini diminati oleh masyarakat karena dapat mengatasi infeksi bakteri dan juga aromanya yang khas. Kemudian kopi ini mengandung senyawa seperti kafein, trigonelin, fenol, dan asam fluorinat yang memiliki mekanisme terhadap bakteri gram positif maupun gram negatif.
Kafein adalah suatu senyawa alkaloid yang menggunakan metabolisme bakteri sehingga memiliki inaktivasi dan analisis dengan cara bereaksi dengan asam amino pada struktur bakteri, lalu akan menyebabkan kerusakan pada dinding sel dan struktur DNA bakteri sehingga akan mengganggu fungsi dan dari inti sel tersebut. Sama dengan asam klorogenat, hal ini juga merupakan hal yang serupa asam klorogenat juga dengan cara masuk ke dalam sel inti bakteri dan merusaknya. Kemudian senyawa lain yaitu fenol yang akan berinteraksi dengan sel bakteri dengan melibatkan ikatan hidrogen, kemudian merusak membran sitoplasma sehingga mengakibatkan kerusakan inti sel bakteri. Rendahnya daya hambat yang terbentuk pada penelitian ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan varietas dan asal daerah kopi dan proses pengelolaan biji yang mungkin dapat mempengaruhi dari kualitas kopi. Kualitas dan kuantitas senyawa kopi yang dapat ditentukan oleh iklim tumbuhan, kualitas tanah dan sinar matahari, dan kondisi pertumbuhan tanaman sehingga saat panen. Pelarut yang digunakan juga dapat mempengaruhi dalam ekstrak senyawa kopi, di mana penggunaan etanol sebagai pelarut lebih unggul dalam selektifnya dan mampu mengekstrak sebagian besar senyawa kimia dalam sintesnya dibandingkan dengan ekstrak air yang digunakan dengan penelitian ini. Untuk kesimpulannya, ekstrak air kopi robusta dengan konsentrasi 100 dan 75% dapat menimbulkan zona hambat pada kultur bakteri P. acnes, namun kemampuan antibakteri ekstrak air kopi robusta lebih lemah dari erythromycin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.